Salam, selamat pagi bagi kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita adanya itu semula anak kebaikannya, kemurahan yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang untuk seluruh jemaat untuk saat teduh sejenak. Mari kita masing-masing berdoa. Mari kita masing-masing minta pertolongan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saat teduh dimulai. Amin. Kami ada sebagaimana kami adanya saat ini Tuhan, itu semua oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami adanya itu karena kasih-Mu, lawatan-Mu yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Kami akan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita katakan, Ku ada sebagai anugerah-Mu. Sekali lagi, Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat potong dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 48 ayat 9 sampai 10. Yesaya pasal 48 ayat 9 sampai ke 10. Demikian firman Tuhan. Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak,
tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan menyambut anak-anak sekolah minggu kita. Kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu, dan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kami mengundang untuk bangkit berdiri dan maju ke depan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian kita, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Mari untuk anak-anak kami yang kami kasihi, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan tahu, mengerti Engkau baik dalam kehidupan anak-anak kami. Karena itu Bapa, kami datang kepadamu membawa mereka, menyerahkan mereka. Biarlah anak-anak kami Engkau Allah yang memberkatinya. Tuhan berkenan menjaga, melindungi mereka. Biarlah mereka sehat karena Tuhan yang menopang anak-anak kami. Kami menyerahkan untuk setiap orang tua yang Tuhan sudah percayakan anak-anak ini. Diberkatilah para orang tua, diberkatilah usaha pekerjaan mereka, supaya segala sesuatu kebutuhan anak-anak ini kami dapat cukupi karena berkat Allah. Berkatilah juga gerejamu yang sudah Tuhan percayakan ada anak-anak ini. Diberkatilah kami semua. Demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan berkata dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita di hadapannya. Namun sebelumnya mari kita angkat lagu pujian kita. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya.
pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Katakan hidupmu berharga bagi Allah. Berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakan langsung gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Katakan dulu yang terpulang. Akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang tak punya. Akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan sekali lagi dulu yang terpulang. Terpulang akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang tak punya. Akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari seluruh jemaat Tuhan, mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita akui atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita tahu kita sering menyakiti hati Tuhan. Kita tahu kita sering gagal dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita datang kepadanya, memohon pengampunannya, memohon belas kasihannya. Biarlah setiap puji-pujian kita, setiap doa-doa kita boleh layak di hadapannya. Akui di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Walaupun sungguh banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi, sungguh banyaklah dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami sering gagal, kami sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu senantiasa itu yang menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Berita pengampunan dosa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Terima kasih, puji Tuhan. Saat ini kita akan tetap memuji-muji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan dalam ruang kesaksian kita dengan mengangkat lagu pujian kita. Dengarkanlah suara Nafi dan seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah suara Nafi.
firman Tuhan. Jemaat masih tetap berdiri. Saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan lewat mazmur pujian kita. Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai 14. Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai 14 kita akan membaca secara bergantian. Dari depan saya akan membacakannya, dan di ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, dan di ayat yang terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya bersama-sama. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian jauh firman Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita masih berdiri, kita akan menyembah Tuhan dengan mengangkat lagu pujian kita. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mengangkat sekali lagi pujian ini. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan begitu setia dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu boleh dalam kemurahan-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang ditinggikan. Engkau Allah yang dimuliakan. Terima kasih buat pengorbanan di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mau memuji-Mu, haleluya Yesus. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Haleluya Yesus. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, dan kepada apa yang kami persilakan. Terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ada waktu dan kesempatan di minggu pertama di bulan Juni ini kami kembali mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa, teguhkanlah hati kami, pikiran kami. Biarlah kami mengerti, memahami akan maksud dan rencana-Mu sesuai dengan kebenaran firman. Kami siap, berbicaralah kepada kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara, kerinduan, harapan untuk kita dapat bertemu di gereja belum dapat kita realisasikan karena masih melihat, mengamati segala kondisi yang ada di tengah-tengah kota kita. Tapi saya merindukan Bapak Ibu saudara, ketika hari ini firman Allah menyapa Bapak Ibu dan saya, kami merindukan kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Di minggu pertama ini Bapak Saudara, kami rindu kita dikuatkan oleh firman Allah dari kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Allah. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, tema kita di minggu yang berbahagia ini, menjalani kehidupan di dalam penerapan new normal.
Bapak Ibu Saudara, new normal bukan bahasa yang asing. Tentu ini sudah kita sering dengar di media televisi. Kalau kita juga membuka media sosial, seringkali ini diperkatakan, diucapkan, dan dituliskan oleh banyak orang. Kita hari ini tidak membahas tentang arti apa itu new normal, Saudara, dari sisi pengertian pemerintah. Tapi saya merindukan Bapak Ibu Saudara ketika kita menjalani kehidupan kita yang tentu pasti berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani sebelum penerapan ini, Bapak Saudara. Saya merindukan Bapak Saudara, kita mengerti, memahami bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam penerapan new normal ini. Dari teks firman Tuhan ini, Bapak Saudara, paling tidak ada 3 hal yang patut kita terapkan, yang harus kita mengerti, kita pahami dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-20, di sini dijelaskan bagaimana Nuh mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Setelah air bah surut, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Bapak Ibu Saudara, ketika semua keluar dari bahtera itu, Nuh dan segala apa yang ada di dalamnya, maka kita melihat hal pertama yang dilakukan oleh Nuh ketika ia sudah keluar dari bahtera adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh menyadari bahwa Allah yang pertama dan utama yang harus dilayaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan ini, saya katakan kepada kita. Barang siapa memulai dengan Allah, melakukan apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Nuh ketika dia menghadapi satu kehidupan yang sulit. Ketika dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, Saudara, maka dia memulai bertemu dengan Tuhan. Dikatakan dia membangun, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini harus kita lakukan. Menjalani kehidupan ini, mari memulai dengan Tuhan. Karena itu sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang keberadaan agama sejak dahulu kala, hal yang pertama yang didapati, diperbuat adalah suatu ibadah. Sejak dahulu kala, Saudara, agama itu yang pertama-tama dilakukan adalah beribadah, mencari Tuhan. Itulah sebabnya, Saudara, dalam Yeremia 6 ayat 16 dikatakan, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang memulai hidupnya tanpa menempuh yang baik, tanpa mencari Tuhan. Tapi kita belajar dari Nuh hari ini, memulai kehidupan kita di dalam penerapan new normal ini. Bapak Ibu dan saya wajib kita memulainya bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Setelah Nuh membangun mezbah, Bapak Saudara, maka dalam ayat yang ke-20 dijelaskan kemudian bahwa Nuh mempersembahkan korban bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Nuh datang memberikan persembahan kepada Allah, Bapak Saudara. Memang Allah pantas mendapatkannya, Allah layak mendapatkannya. Kita melihat, Bapak Saudara, ketika Nuh mempersembahkan korban, itu membuktikan ketulusan kasih dan rasa syukurnya. Ia dengan gembira memberikan persembahan korban kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita, ketika Bapak Ibu mencari Tuhan, beribadah, dan ketika kita bersama memberikan persembahan, mari kita memberikan itu, Saudara, sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa cinta kasih kita kepada Tuhan dalam hidup kita. Minggu lalu, Bapak Saudara, sudah dijelaskan bahwa kehidupan Habel ketika dia mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, Allah memandang dirinya dulu. Allah melihat Habel, baru melihat apa yang dipersembahkannya. Hari ini, Saudara, dari kitab Kejadian secara khusus berbicara tentang Nuh, Saudara, ini juga berarti mari kita ketika mencari Tuhan dan mempersembahkan korban bagi Tuhan, mari kita melakukannya sebagai bukti ketulusan kasih cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Nuh juga mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu sebagai bukti pengakuan bahwa semua yang ada, semua yang dia lihat, semua yang bersama-sama dengan Nuh di bahtera itu adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemahaman yang begitu luar biasa. Segala sesuatu yang dia punya, segala sesuatu yang dia lihat dan nikmati, itu milik Tuhan. Maka dia mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya harus menyampaikan ini kepada kita. Melayani Allah dengan apa yang kita punya adalah jalan untuk membuat bertambah banyak. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu melayani dengan karunia-karunia yang kita punya, yakin dan percayalah, karunia itu akan semakin Tuhan perlengkapi dalam hidup kita. Karena apa? Melayani Tuhan dengan apa yang kita punya adalah jalan untuk membuatnya semakin berhasil, semakin baik dan semakin baik. Karena itu, Saudara, mari ini menjadi bagian kita. Kita tidak boleh menganggap sia-sia apa yang kita persembahkan untuk Tuhan. Karena itu, sebagaimana Nuh telah mencari Tuhan, membangun mezbah, sebagaimana Nuh mempersembahkan korban, demikianlah seharusnya dengan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima belas kasihan dari Allah. Kita harus mengutamakan, kita harus terdepan dalam beribadah, dalam mencari Tuhan, dan melakukannya dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjalani kehidupan kita di dalam penerapan new normal yang tentu memang tidak mudah. Yang pertama tadi, Bapak Saudara, mari kita mendirikan mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang kedua, selalulah hidup berkenan kepada Allah. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi lagi. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berupaya selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Kita melihat Nuh ketika mempersembahkan korban itu kepada Tuhan, Tuhan berkenan akan persembahan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mencium persembahan
Dalam terjemahan lain saudara disebutkan bau harum peristirahatan dari persembahan itu. Allah amat berkenan kepada semangat Nuh yang saleh. Setelah Allah murka atas dunia orang-orang berdosa, persembahan Nuh membuat kasih Allah berdiam atas tatanan dunia yang baru. Persembahan Nuh, Bapak Saudara, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, yakin dan percayalah Bapak Saudara, kita juga akan dikenan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita dikenan oleh Tuhan, Tuhan menyenangi kita atau Tuhan disenangkan atas hidup kita, Bapak Saudara, maka perhatikan ini. Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, Bapak Saudara, dalam kitab ini ketika Nuh atau persembahannya menyenangkan Tuhan, dikatakan begini, Allah takkan mengutuk bumi ini lagi. Dalam terjemahan lain, Bapak Saudara, itu berarti Allah takkan menambah kutuk pada bumi ini. Allah sudah mengutuk bumi pada saat dosa masuk pertama kali. Dan ketika Allah menenggelamkannya, Allah menambah kutuk pada bumi. Tetapi sekarang Allah berkata, aku takkan menambah kutuk lagi. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Bapak Saudara, ini ungkapan Tuhan. Ini pernyataan Allah yang begitu luar biasa. Karena apa? Hidup Nuh berkenan kepada Tuhan. Karena dia mempersembahkannya, karena dia memberikan dirinya, karena dia memberikan persembahannya untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, kita melihat Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Maksudnya, sudah ditetapkan bahwa sekalipun Allah bisa menimpakan bencana ke atas pribadi-pribadi, atas keluarga-keluarga, atau bangsa-bangsa tertentu, Ia tidak akan pernah lagi menghancurkan dunia secara keseluruhan hingga tiba pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak akan pernah menghancurkan bumi ini lagi karena Dia telah berjanji kepada Nuh secara keseluruhan sampai tiba waktunya kepada akhir zaman. Hal itu ditegaskan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu Saudara, janji Allah untuk tidak lagi membinasakan manusia Allah kerjakan dengan bekerja sama dengan manusia, dan sasarannya ialah supaya manusia hidup dalam kebenaran. Dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Allah terus memperbaharui perjanjian itu. Dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 33 sampai ayat yang 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih sekarang, Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita dibenarkan dalam karya penebusan kematian Yesus yang merupakan persembahan dan korban yang harum. Efesus 5 ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Sehingga murka Allah yang akan datang pun kita telah luput, sebab keselamatan
yang dianugerahkannya. Ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam penerapan new normal ini? Yang pertama tadi Bapak Saudara, mari kita membangun mezbah, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan yang kedua, selalulah kita berupaya, berusaha untuk selalu menyukakan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-22, sadarilah bahwa Allah berdaulat atas alam semesta. Oh saudara, dikatakan demikian, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oh saudara, alam semesta ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan berkata tak akan berhenti, siang dan malam selalu akan ada. Musim menabur, musim menuai akan ada. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan memiliki kedaulatan atas segala sesuatu. Hal ini juga menjelaskan bahwa betapa kita harus bergantung pada belas kasihan-Nya. Serta hal ini mengharuskan kita tunduk pada segala ketetapan-Nya. Kita harus takut kepada Tuhan Allah kita. Kita harus menyembah-Nya dan memuliakan-Nya, dan selalu berusaha tinggal dalam kasih-Nya, karena Dia selalu baik bagi kita. Dia memberi kita hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Hujan awal setelah musim menabur dan hujan akhir sebelum musim memanen, dan keduanya pada waktunya, sehingga menjamin bagi kita untuk tetap mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh bekerja, Bapak Ibu boleh berupaya, kita boleh mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, tapi semua datangnya berkat daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini penting kita mengerti, kita pahami dalam kehidupan kita. Memperoleh berkat ditetapkan bagi kita oleh janji Allah bahwa takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Bapak Ibu Saudara yang hari ini mulai takut, khawatir, ingat ini janji Tuhan bahwa tidak akan pernah berhenti musim menuai dan menabur. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah mengupayakan yang terbaik, perhatikan ini, Tuhan yang berjanji, maka kita akan menuai, kita akan mendapatkan berkat dalam kehidupan kita. Ini harus Bapak Ibu pahami dalam kehidupan kita. Dan sebagai penggenapan janji ini, musim ini diatur oleh penetapan atau pemeliharaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam penerapan new normal ini, yakin dan percayalah pemeliharaan Allah masih menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara, lewat kemurahan musim menuai, Allah dikenal berkuasa, penuh kebaikan dan penuh kesetiaan, karena semuanya berasal daripadanya. Dan ini adalah alasan yang baik mengapa kita harus takut kepadanya, harus tetap menggenggam kasih-Nya, karena kita begitu tergantung padanya. Mazmur 67 ayat 6-8 berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, menjalani kehidupan kita di dalam penerapan new normal di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, sangat penting belajar dari kehidupan Nuh ketika akan memulai menjalani kehidupan setelah air bah surut. Yang pertama, mari kita mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Apa itu? Artinya yang pertama dan terutama dalam hidup kita adalah mencari Tuhan. Yang kedua, selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Artinya hiduplah menyukakan dan menyenangkan Tuhan selama kita hidup. Yang ketiga,
menyadari serta mengerti dan memahami bahwa Allah berdaulat atas alam semesta ini. Itu berarti kita harus selalu menyembahnya dan memuliakannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus dimuliakan, Bapak Ibu kita semua diberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu singkat sederhana boleh hamba-Mu sampaikan. Hamba merindukan pengertian pemahaman yang daripada Tuhan tetap menjadi bagian kami. Kami terus berdoa memohon, berkatilah bangsa kami, berkatilah Provinsi Riau, berkatilah kota kami, kota Pekanbaru. Kami sungguh yakin bahwa kebaikan-Mu tidak akan pernah berhenti atas orang-orang yang mencari-Mu. Karena itu kami memberkati supaya pemerintah, supaya para medis yang bekerja, Tuhan tolonglah, mampukanlah mereka. Terima kasih Tuhan, hamba dari tempat ini memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati teman-teman sahabat kami yang menyaksikan video ini. Diberkatilah mereka, dikuatkan, diteguhkan. Buatlah mereka mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan, bahwa Allah masih sungguh berdaulat atas alam semesta. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli kita bersama-sama orang percaya di segala abad. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk hambanya yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasarkan persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Sambil mengumpulkan kantong persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian kita, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi. Dialah
baik, tak henti-hentinya kami memohon kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai pada saat ini Tuhan masih memberkati kami. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur kami boleh mengumpulkan persembahan kami yang kami tahu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami memohon kepadamu Tuhan, mari Engkau berkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang telah memberikan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau kembalikan berkat-berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan di setiap pergumulan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa turut campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji, termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita terus memuji Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Dialah yang setia dalam kehidupan kita. Dia selalu memenuhi keperluan kita. Dia tak akan pernah mengecewakan kita. Penolong yang selalu setia
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita telah mengakhiri ibadah kita. Kami rindu firman dan berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian kita. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Saat teduh sejenak, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.